Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila abaihi wa ummahatihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin syai'ul lillahi lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila rahi jamil awliya itallahul amin wa syuhadi wa salihin. Usah ketemu Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa karamatihim syai'ul lillahi lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila rahi abaina wa ummahatina wa awladina wa azwajina wa zurriyyatina wa masyayikhina wa aqrabina wa li ustadzina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara wa la yakhibu man da'ah wa la yaqta'u man raja'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtu'al hadis. Qala wa mishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala terus-menerus kita haturkan, yang mana alhamdulillah pada kesempatan di waktu yang penuh berkah ini, di tempat ini, di saat ini, juga setelah kita tadi menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, mari senantiasa kita selalu pergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepadanya, dengan harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat ring salam semoga tercurah juga kepada junjungan kita afdalul makhluqat wa afdalul mawjudat habibina wa syafi'ina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in, para aulia, para hujjaz, para alimil ulama, dan kelak insyaallah mudah-mudahan sampai kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, sekedar mengingatkan tidak bosan-bosan ketika kita duduk di dalam masjid, Pak Bu yang ada di dalam masjid, mari sama-sama kita duduk niat i'tikaf. Sehingga jika kita duduk niat i'tikaf di dalam masjid, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menambah kualitas amaliyah ibadah kita, amin ya rabbal. Baik, sebelum kajian kita mulai, yang mana alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul apa? Akhir, bukan Rabiul Awal. Rabiul Awal ntar Maulid lagi. Yang mana baik, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir, tepatnya hari keberapa Pak Bu? 17 ya. Ya, baik, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di 15 ya. 15 Pak? Ada yang 15, 16, 17. Oh iya. Ya namanya juga nanya ini ya. Ya baik, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di pertengahan di bulan Rabiul Akhir. Itu tandanya alhamdulillah Pak Bu, kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita pergunakan sisa-sisa usia kita untuk terus-menerus beristiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari senantiasa kita cek, kita evaluasi sudah sejauh mana amaliyah ibadah kita hingga detik ini. Kalau seandainya kita menganggap amaliyah ibadah kita ini belum maksimal, Pak, mari kita maksimalkan. Sebaliknya, kalau seandainya kita menganggap amaliyah budiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah maksimal, mari kita istiqomahkan agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa. Karena apa? Hidup di alam dunia ini itu butuh bekal. Terlebih lagi ketika kita hidup kelak nanti di akhirat itu juga butuh bekal. Kalau di dunia saja kehidupan yang singkat, yang hanya kurang lebih tidak jauh-jauh dari umur Rasul, yaitu 63 tahun saja kita butuh bekal. Apalagi ketika kita hidup nanti kelak di akhirat selama-lamanya, ini juga dibutuhkan bekal. Oleh karena itu terus-menerus perbanyak perbekalan ibadah kita, perbanyak terus-menerus bekal, baik kita bekal di dunia maupun bekal di akhirat, dengan harapan mudah-mudahan ketika kita banyak bekal dunia dan juga di akhirat, kita seluruhnya akan selamat di dunia dan juga di akhirat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentu salah satunya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salah satu nikmat yang paling besar yang kita miliki adalah nikmat kita masih diberikan iman dan juga masih diberikan Islam. Saking berharganya nikmat iman dan juga nikmat Islam tersebut, itu berharganya melebihi apapun. Bahkan saking berharganya itu lebih daripada nyawa kita. Nyawa kita boleh lepas, tapi iman kita tidak boleh lepas. Nyawa kita boleh hilang, tapi iman kita tidak boleh hilang. Nyawa kita boleh terancam, tetapi iman kita ini tidak boleh terancam.
Karena nikmat iman dan juga nikmat Islam tersebut itu tiket kita agar kita selamat kelak nanti, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kalau kita berbicara tentang nikmat iman dan juga nikmat Islam, wah ini luar biasa. Makanya ada satu hadis mengatakan Rasulullah SAW bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasul, ada dua perkara yang mana dua perkara tersebut ini tidak ada yang lebih utama jika dibandingkan dengan dua perkara tersebut. Ada dua hal, ada dua macam, ada dua perkara yang dua perkara tersebut ini paling utama, sehingga kalau kita mempertahankan, kalau kita melakukan hal yang dua perkara tersebut, insya Allah seluruh amaliyah baik kita hablum minallah maupun hablum minas itu sudah terlaksana. Cukup dengan dua hal wajibnya. Saya tanya, dua hal banyak apa sedikit, Pak? Banyak apa sedikit? Sedikit. Mana dua hal yang paling utama? Yang pertama adalah al-imanu billah. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah perkara yang paling utama adalah iman kepada Allah. Bukan hanya iman kepada Allah, tetapi kita juga iman, percaya kepada rukun iman yang jumlahnya ada 6. Sehingga yang kalau orang tersebut ini percaya kepada rukun iman yang ada 6, maka insya Allah hidupnya akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Tentu kita semua sudah tahu rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, benar ya Pak Soni ya? Allah. Kedua iman kepada malaikat. Ketiga iman kepada kitab apa Rasul? Rasul dulu apa kitab dulu? Pertama iman kepada Allah, betul ya Mas nih. Kedua iman kepada malaikat, betul ya. Ketiga iman kepada Rasul dulu, kitab dulu. Oh, ini jangan-jangan imannya beda nih. Oh gitu ya. Oh. Kitab dulu apa Rasul dulu? Ini pelajaran TK ini Pak. Pelajaran TK ini diajar ke aki-aki ini Pak. Pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada mana pasalnya yang mana tuh? Oh, ya kebalik juga beda lah. Ya, yang ketiga adalah iman kepada kita. Kan amantu billah, awas nih, amantu billah wa malaikatihi, terus wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ya itu betul. Islam sekarang saya tanya dah sekalian dah. TK biarin dah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga beda lagi. Zakat dulu apa puasa dulu? Zakat dulu puasa dulu. Bu, zakat dulu puasa dulu. Zakat dulu puasa dulu. Oh, beda lagi. Zakat dulu lah. Beda lagi nih ya. Imannya beda, Islamnya juga beda ya. Ya, pertama syahadat, kedua sholat, ketiga
jadi keder ya ini ya. Ya, pertama adalah syahadat, kedua sholat, ketiga puasa dulu, bacakan dulu. Itu ya. Yakin ya? Oh gitu ya. Ntar ditanya malaikat aja ntar. Aduh. Ya pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat. Oh. Zakat. Jangan puasa dulu baru zakat. Iya itu kalau puasa Ramadan, gitu kan. Kalau puasa Ramadan iya dan zakat fitrah. Kan yang namanya zakat bukan cuma zakat fitrah, tapi banyak pengertiannya begitu. Ini pun iman keder, Islam juga keder. Masih. Ya. Pada keder nih ngaji baru jauh gitu rukun Islam aja yang TK kita nggak hafal gitu kan. Ya yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima pergi haji jika mampu, harus mampu ya. Pergi haji diusahakan mampu. Tuh kembali lagi. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas nih, saya urai ini yang pertama. Jumlah daripada rukun iman itu jumlahnya ada 6. Namun perlu diketahui Bapak Ibu, dari sekian rukun iman yang ke-6, yang ada 6, itu menurut saya yang lebih sulit adalah kita iman kepada yang nomor 6. Apa yang nomor 6? Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih sulit menurut saya. Paling sulit. Kenapa saya katakan paling sulit? Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kalau kita ingin iman kepada Allah, cukup meyakini bahwa Allah itu ada saja, udah beres. Dan meyakini sifat-sifat yang 20, udah selesai. Nggak harus kita melihat Allah, tidak harus kita tidak. Ketika kita meyakinkan bahwa Allah itu ada saja beserta dengan sifat-sifat yang 20. Ketika ditanya Allah ada apa tidak, jawaban kita apa? Ada. Adanya di mana? Allah adanya di mana? Allah ada tanpa tempat. Karena sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Jadi bukan berarti Allah, Allahu ala arsy istawa, Allah katanya bersemayam di arasy. Bukan seperti itu. Karena yang punya tempat adalah makhluk. Yang punya tempat adalah makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya mukhalafatul lil hawadisi. Allah ada tanpa tempat. Ketika kita meyakini sifat 20 yang 20 saja, dan ketika kita ditanya dan meyakini Allah ada, sudah termasuk kita iman kepada Allah. Sekalipun tingkatannya ini bertahap, ada level-levelnya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Tidak harus kita melihat malaikat dulu nih baru kita percaya, tidak. Cukup kita meyakini malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meyakini beserta dengan tugas-tugasnya, kita termasuk kategori orang-orang yang beriman, sekalipun bertahap tingkatan imannya. Yang ketiga, iman kepada kitab. Tidak harus kita hafal Al-Quran, tidak harus kita bisa baca Al-Quran. Sekalipun kita tidak bisa baca Al-Quran, tetapi kalau kita meyakini bahwa Quran tersebut diturunkan oleh Allah, percaya kepada kitab, sekalipun tingkatannya ini bertahap, level-levelnya beda. Ditanya, kitab diturunkan oleh siapa? Oleh Allah. Oh, oleh Allah. Iya, oleh Allah, percaya. Kamu bisa nggak baca kitab? Kagak. Bisa nggak baca Quran? Nggak bisa. Dia termasuk kategori orang yang beriman kepada kitab. Selesai. Tapi tadi saya katakan bertahap imannya. Keempat, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul tidak harus kita ketemu dulu dengan Nabi Muhammad, tidak. Ketika kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah
dan kita percaya kepada Rasul yang jumlahnya 25, selesai. Kita dikategorikan orang yang percaya kepada Rasul. Karena memang jumlah nabi itu banyak, Pak. Jumlah nabi itu banyak. 360. Dari 360 diseleksi lagi menjadi 113. Dari 113 dipilih lagi, yaitu 25 yang disebut dengan Rasul. Dari 25, Pak, disaring lagi menjadi 5 yang disebut dengan ulul azmi. Siapa ulul azmi? Yang pertama Nabi Muhammad, kedua Nabi Isa, ketiga Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diseleksi ulul azmi. Dari yang 5 tersebut ini diseleksi lagi. Dari yang 5 tersebut ini diseleksi lagi 4. Masuk 4 besar. Nah, yang 4 besar tersebut ini yang memiliki gelar. Yang Rasul yang memiliki gelar ini hanya memiliki 4. Siapa? Yang pertama adalah Nabi Muhammad. Gelarnya adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua yang memiliki gelar adalah Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketiga yang memiliki gelar adalah Nabi Musa, Kalimullah. Dan yang keempat adalah Nabi Isa, Ruhullah. Tuh, 4 ya, nabi tersebut, 4 rasul tersebut itu yang memiliki gelar. Dari yang 4 diseleksi lagi menjadi 2. Siapa? Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Makanya sering ada yang namanya salawat Ibrahimiyah namanya. Dari yang 4 tersebut ini diseleksi lagi menjadi 2. Siapa? Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Makanya ajarannya selalu tuh. Ajaran Nabi Muhammad mengadopsi kepada ajaran Nabi Ibrahim sampai sekarang. Dari yang 2 diseleksi lagi menjadi 1, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita beriman kepada para rasul itu tidak harus kita ketemu dengan Nabi. Cukup kita meyakini bahwa rasul itu ada jumlahnya 25 beserta dengan sifat-sifat yang wajibnya, selesai. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir, hari kiamat. Tidak harus terjadi hari kiamat dulu baru kita percaya. Cukup kita meyakini adanya hari kiamat kelak, percaya. Tapi yang paling sulit adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mana qada dan qadarnya Allah? Ketika kita sakit, qada dan qadar Allah. Ketika hidup kita tidak sesuai dengan apapun yang kita rencanakan, itu sudah takdir Allah. Ketika kita mengalami kesusahan, sudah takdir dari Allah. Ketika kita mengalami musibah, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengalami hidup kita terguncang yang amat luar biasa, kita terpuruk dalam titik terendah, itu pun tidak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar nggak? Karena rukun iman yang ke-6 ini menimpa kepada diri kita. Nimpanya langsung kepada diri kita. Sulit rasanya kita. Betul kita tahu yang maha penyembuh adalah Allah, tetapi giliran sakit nggak sembuh-sembuh bagaimana, Pak? Frustasi juga kita. Betul kita tahu yang maha pemberi rezeki adalah Allah. Tahu kita yang maha pemberi rezeki adalah Allah. Tapi giliran kita dikasih rezekinya sedikit, atau kita tidak punya uang, tidak punya rezeki, sering kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul semuanya ini adalah milik Allah, tetapi ketika diambil sama Allah, sering kita ini tidak ikhlas, tidak siap. Itu merupakan takdir, ketentuan Allah. Karena kita ini hidup tidak sedikit pun tidak lepas dari takdir Allah. Kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa melaksanakan sholat di sini, ini merupakan ketentuan dari Allah. Tuh, ini yang sulit. Sering sekali orang kufur, sering sekali orang menjadi kafir keimanannya hanya gara-gara tidak iman kepada rukun iman yang nomor ke-6.
Paham? Luar biasa. Takdir dari Allah. Dan takdir Allah memang terbagi menjadi dua. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Kalau yang dirubah itu takdir yang tertulis dalam Lauh Mahfuz, itu bisa dirubah. Salah satunya dengan doa, dengan bersedekah. Contoh, kita hari ini ditakdirkannya mau mendapatkan musibah, lalu lantaran kita sedekah ditolak, itu bisa. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma tawwil umurona, padahal ajal kita ini sudah nyampe hari ini, tetapi karena kita berdoa itu bisa dirubah. Tetapi ada takdir yang tidak bisa dirubah, takdir mu'alaq, hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan dari Allah, nggak bisa. Mana takdir mu'alaq? Contohnya takdir yang bisa tidak dirubah, adanya siang, adanya malam, adanya perempuan, adanya laki-laki. Kita punya anak perempuan, kita berdoa, ya Allah jadikan anak perempuan saya anak laki-laki ya Allah. Tidak bisa, karena itu sudah merupakan hak prerogatif Allah. Kita nih sekarang nih waktu subuh, waktu siang hari, ya Allah jadikan subuh ini malam hari ya Allah. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kufur, banyak orang yang lepas imannya karena gara-gara tidak mengimani rukun iman yang ke-6. Nah, ini. Karena rukun iman yang ke-6 itu menimpa kepada diri kita. Makanya pertebal daripada iman. Awas, orang yang beriman disebut mukmin. Orang yang beragama Islam disebut muslim. Awas nih, jangan salah. Orang yang beriman disebut mukmin. Orang yang beragama Islam disebut muslim. Ada muslim? Ada nggak muslim? Makanya kalau pengen jadi muslim udah namain si muslim. Ada mukmin, ada nggak? Kalau pengen jadi mukmin namanya si mukmin. Ada? Oh iya, mukmin. Ya. Nah, mukmin adalah orang yang percaya kepada Allah. Mukmin yang percaya mengimani. Muslim adalah orang yang memeluk agama Islam. Setiap orang mukmin pasti muslim, tetapi tidak setiap muslim dia mukmin. Mana muslim? Muslim ketika dia mengucap 2 kalimat syahadat saja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup, beres. Sekalipun dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, sekalipun dia tidak menunaikan zakat, apalagi dia tidak haji, maka dia dikategorikan muslim. Makanya muslim. Tetapi dia tersebut belum tentu mukmin. Belum tentu mukmin. Makanya orang-orang mukmin itu derajatnya tinggi. Orang-orang yang beriman kepada Allah derajatnya itu lebih tinggi. Sebab kalau Islam banyak, Pak. Islam banyak. Ditanya agamanya apa? Muslim. Dilihat KTP agamanya apa? Islam. Tapi nggak pernah sholat, tetap aja termasuknya Islam. Dan kita tidak boleh mengkafirkan orang selagi dia tersebut itu masih percaya, selagi dia tersebut itu masih bersyahadat. Ketika dia tersebut itu masih bersyahadat, kita tidak boleh, wah kafir tuh orang. Selagi syahadatnya sama, kita tidak boleh mengkafirkan orang. Loh. Makanya mukmin itu derajatnya tinggi. Makanya pantas orang-orang yang mendapat, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada rukun iman yang 6 itu merupakan hal-hal yang luar biasa. Salah satunya kita bisa sholat subuh berjamaah. Ini sudah kehendak Allah. Ini luar biasa. Saya tanya, Pak, di sini kalau sholat subuh berapa baris biasanya? Sholat subuh berapa baris? 2 baris, 2 baris juga nggak penuh ya. Saya tanya, banyak apa nggak 2 baris? Banyak apa nggak 2 baris? Banyak apa nggak 2 baris? Oh gitu, banyak. Tapi menurut saya sedikit, Pak. Karena lebih banyak orang yang nggak sholat di masjidnya daripada yang sholat di masjid.
Tanya sebaris kita ada berapa nih? Sebaris di sini berapa? Ada berapa? 30? Hah? Ya normal aja. Kalau sebaris berapa? Sebaris 40. Oh, lumayan ya. Pak Sony berapa baris sih? Kalau kemarin silang-silang aja 18. Oh 18. Ya 40-an ya. Oh lumayan tuh ya. Iya besar loh 40-an. Oh sejami ya. Besar ya, luar biasa ya. Makanya saking besarnya ini lebih gede daripada Masjidil Haram menurut saya Pak. Tempat ini lebih gede daripada Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram biarpun gede sempit Pak, bener nggak? Sempit. Kalau di sini biarpun kecil juga lega kita bisa tidur-tiduran. Kalau Masjidil Haram berdesak-desak orangnya banyak. Nah kita hadir semua di sini ini sudah merupakan salah satu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala nih yang harus kita imani. Tetapi awas, iman saja tidak cukup. Rasulullah SAW berkata al-imanu uryanun. Iman itu masih telanjang Pak. Iman itu masih telanjang. Kalau iman ibaratnya orang kita telanjang keluar, kalau cuma punya iman doang rasanya belum lengkap. Walibasuhut taqwa, dan pakaian daripada iman adalah ketakwaan. Iman adanya di dalam hati. Lalu luarnya bagaimana agar kita kelihatan baik? Walibasuhut taqwa, pakaian daripada iman adalah takwa. Apa takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Makanya ayat yang sering sekali dibacakan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Perintahnya, hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian semua dengan sebenar-benarnya takwa. Ini menurut saya luar biasa ayat ini. Sulit. Kalau diucapkan gampang, tapi ketika kita berbicara dengan sebenar-benarnya takwa, bukan benar tapi sebenar-benarnya takwa Allah. Berat. Makanya ayat ini ada yang dimansuh dengan ayat lain. Ittaqullaha mastata'tum. Ayat ini ada yang dimansuh dengan ayat lain. Ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian semua dengan sekekuatan kalian semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali membawa iman, beragama Islam. Nah ini. Jadi iman tidak cukup saja kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman itu masih telanjang. Pakaian daripada iman adalah takwa. Ya, pakaian daripada iman adalah takwa. Wazidatu al-haya, dan perhiasan daripada iman adalah haya, memiliki rasa malu. Wasamratul ilmu, dan buah daripada iman adalah ilmu. Buah daripada iman adalah ilmu. Tuh. Jadi kembali lagi, iman ini sangat berharga sekali dalam kehidupan kita. Saya sudah katakan saking berharganya, lebih berharga daripada sesuatu yang kita miliki. Lebih baik, lebih berharga daripada nyawa kita. Nyawa boleh lepas, nyawa boleh hilang, nyawa boleh terancam, tapi iman kita tidak boleh lepas, tidak boleh hilang, dan juga tidak boleh hancur. Makanya begini, iman dan juga Islam memang bukan agama warisan, tetapi iman itu harus kita wariskan. Islam itu bukan agama warisan, tetapi iman harus kita wariskan. Kepada siapa wariskannya? Kepada anak cucu kita. Kita warisin tuh iman, kita wariskan. Setelah mereka beragama Islam, wariskan kepada anak cucu kita dengan keimanan. Makanya pantas Nabi Yakub sebelum meninggal pesan kepada anaknya, wanti-wanti ma ta'buduna min ba'di. Hai anak-anakku, apa yang kamu sembah setelah aku mati? Orang dulu wasiatnya begitu, Pak, wasiatnya iman. Kalau orang kita wasiatnya apa? Tanah. Wasiatnya apa lagi?
tanah, hutang, gitu kan. Makanya hadis mengatakan khairul mawaris ya, at-taqwa al-iman, sebaik-baiknya warisan adalah iman. Karena kalau kita ngewarisin harta, kita punya harta 1 hektar, tanah 1 hektar, kita warisin kepada anak-anak kita, habis nggak Pak? Habis apa enggak? Nambah apa kurang? Habis bisa. Tapi kalau kita wariskan iman, insya Allah, makanya penting ini keimanan kita ini. Apalagi kita hidup di zaman sekarang yang luar biasa, keimanan kita tersebut ini selalu terancam. Dengan kita memiliki iman yang kuat, insya Allah hidup kita akan mendapatkan keberkahan. Jadi yang pertama adalah, yang paling utama adalah al-imanu billah. Kita iman, percaya kepada Allah, bukan hanya kepada Allah, tetapi percaya kepada semua daripada rukun iman. Ini yang paling utama, yang pertama. Yang kedua, yang paling utama yang tidak ada amalan yang kecuali kedua perkara tersebut adalah, yang kedua adalah wanafulil muslimin. Harus kita memberikan manfaat untuk orang lain. Yang kedua adalah, hal yang paling utama adalah kita harus menjadikan orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain di mana saja kita berada. Ketika kita berada di lingkungan keluarga, kita harus bisa memberikan manfaat kepada keluarga kita. Ketika kita di lingkungan masyarakat, harus kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kita. Ketika kita di lingkungan organisasi, harus bisa memberikan manfaat kepada organisasi kita. Sehingga ya, kalau orang sudah bisa memberikan manfaat kehadirannya, insya Allah orang tersebut ini merupakan salah satu hal yang paling utama. Nah di sini makanya pantas hadis ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi orang rasanya tidak cukup orang hanya beriman saja kepada Allah, tetapi hablum minannasnya. Nah ini sebab nanti kelak di hari kiamat yang paling lama dihisab bukan antara hubungan kita dengan Allah, bukan. Kalau hubungan kita dengan Allah, Allah cukup melihat kepada sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalan yang lain kepada Allah juga baik. Karena kelak yang paling lama dihisabnya nanti di hari kiamat adalah hablum minannas, hubungan kita dengan orang lain, hubungan tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, teman dengan teman, pergaulan dengan pergaulan. Nah ini yang harus gitu. Bagaimana cara bergaul, bagaimana cara kita berkomunikasi. Makanya terlebih lagi, Allah, sholat berjamaah itu penting Pak. Sholat berjamaah itu penting. Karena begini Pak, orang kalau rajin sholat berjamaah di masjid, insya Allah sosialnya juga baik Pak. Benar nggak? Tapi sebaliknya, kalau orang udah nggak pernah berjamaah di masjid, jangan harap sosialnya juga bisa baik. Jadi wanaqulil muslimin, kita tersebut harus bisa memberikan manfaat kepada orang muslim, terlebih lagi kepada setiap orang. Karena apa? Banyak orang kaya, banyak, tapi sedikit orang yang sukses mengkayakan orang lain. Orang kaya banyak, tapi belum tentu orang kaya itu bisa mengkayakan orang lain. Banyak orang pintar, banyak, tapi belum tentu orang pintar tersebut itu memintarkan orang lain. Banyak orang yang sukses, banyak, tetapi sedikit orang yang pintar tersebut itu mensukseskan orang lain. Kekayaan, kepintaran itu tidak akan pernah berarti kalau kita tidak memberikan manfaat untuk orang lain. Beri kita manfaat. Salah satunya hak sesama muslim kita tunaikan. Kan kita semua sudah tahu hak sesama muslim ada 5. Salah satunya apa? Salah satunya adalah menjawab salam. Makanya saya himbau, kalau kita sesama muslim ketemu ucapkan salam. Jangan ketemu sama muslim ngucapin met sore, met apa lagi? Met pagi, met malam. Itu jangan seperti itu. Boleh silahkan, tapi didahulukan dengan mengucap salam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Tuh,
Kalau sesama muslim seperti itu. Sesama muslim menjawab salam, karena hukum daripada memberi salam adalah sunnah, tetapi menjawabnya hukumnya wajib. Sama kayak di HP tuh Pak, kayak di telepon, di HP, di WA, itu juga sama, menjawab salamnya hukumnya wajib. Cuman salamnya yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kebanyakan orang salamnya di WA disingkat. Apa singkatannya? Apa salamnya tuh? ASS, AES, WRBB gitu kan. Apa ini? Sedikit saya curhat nih. Saya pernah Pak Sony, ada orang ngirim WA ke saya. WA-nya begini. Oh bukan. Oh enggak, lengkap ini mah. Oh pasek itu mah. Ada orang gini, dia bilang begini kalimatnya, aww Ustaz, kata, waduh, saya bilang, aww, waduh, aww kan kalau bahasa Sunda artinya, aww Ustaz, katanya, waduh, saya bilang, di mana Ustaz, aww lagi, waduh, aww apa nih aww? Saya balas lagi, maaf, maksud aww apa? Oh maaf Ustaz, maksud aww adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, aww. Tuh, jadi harus lengkap kita tersebut memberikan salam tuh hak sama-sama ucapkan. Juga lagi hak sesama muslim kita tunaikan, iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Jadi kalau ada orang sakit tuh kita jenguk. Berarti kalau kita ada teman saudara yang sakit tidak kita jenguk, berarti kita tidak menunaikan haknya. Berarti kita tidak menunaikan haknya, dijenguk orang sakit. Cuman awas, ada 4 tata cara akhlak ketika kita menjenguk orang sakit. Yang pertama, akhlak kalau kita menjenguk orang sakit, ditanya penyakitnya apa. Sekalipun kita udah tahu, Bapak sakit apa? Oh sakit ini. Kedua, diberikan kabar gembira. Keempat, ketiga, jangan ditakut-takutin. Oh Bapak sakit apa? Teman saya itu 3 hari begini lewat Pak. Itu jangan. Dikasih optimis saja, biarpun lagi sekarat juga udah sembuh gitu. Ini jenguk orang sakit jujur banget gitu kan. Sakit apa? Oh ini Pak, sakit pilek. Aduh awas tuh, corona itu. Oh, awas tuh corona tuh. Bentar lagi mati itu Pak, jangan. Gitu. Dan yang keempat adalah doakan kepada orang yang sakit supaya cepat sembuh. Doanya apa? Banyak. Juga kalau udah sakit juga sama, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba Pak Sony besok-besok begitu. Ada orang sakit, usah pegang kepalanya, baca innalillahi. Atau orang sakit udah nyumpain gua lu. Ya kan yang namanya musibah, namanya innalillah nggak harus orang mati, musibah juga. Cuma jangan begitu mah, gitu kan. Jadi apapun yang terkena musibah adalah baca innalillah. Bukan cuma dibaca itu kalimat innalillahi, tapi harus dicamkan dalam hati kita bahwa ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar. Awas nih, sabar kan bahasa hati. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang selalu mengatakan dalam dirinya, orang yang selalu punya keyakinan dalam dirinya, dan dia mengatakan kepada dirinya sendiri gitu loh, dan dia mengatakan kepada dirinya sendiri ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah gitu. Ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tuh kalau orang-orang sabar insya Allah ya. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi, yang kedua hak sesama muslim. Yang kedua, hal yang paling utama adalah di kita adalah wanaqulil muslimin, memberikan manfaat kepada orang lain. Terus Ustaz, bagaimana kalau kita tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain? Minimal kalau kita tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain, minimal jangan ngeribetin, jangan nyusahin. Udah nggak ngasih manfaat enggak, yang ada nyusahin sama orang lain. Ini
Ya. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, udah lebih baik kita diam. Jangan membuat onar, jangan menyusahkan orang lain. Tuh. Jadi khoslatani la sya'abdullah minhuma al-imanu billah wa naf'ul muslimin. Dua hal yang paling utama, yang tidak ada yang dua hal tersebut yang lebih utama. Mana? Yang pertama adalah iman kepada Allah. Jaga antara hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, wa naqulil muslimin, itu pengertian daripada jaga hablum minan nas, kita kepada orang lain. Jadi dengan Allah kita jaga hubungannya, dengan orang lain juga kita menjaga. Hak sesama tetangga. Kalau sekarang hak sesama grup, kalau di HP itu grup, makanya awas, hati-hati itu. Gerap grup begitu itu bisa jadi ajang pamer, Pak. Ajang apa? Pamer, ajang ria kadang. Jalan-jalan, foto cekrek. Bener gak Bu? Di-upload. Nah ini nih, awas nih. Makan-makan, foto. Makan iga bakar yang besar. Oh, itu tuh. Ada di sini gitu, nggak ada? Iga bakar yang besar, foto cekrek, itu kan bikin orang ngiler. Iya nggak? Iya. Hak sesama muslim, ya nggak? Hak sesama, jangankan begitu kita, ya kecium wangi baunya aja sama tetangga harus ngasih tuh. Apalagi itu, harus ngasih itu. Apalagi itu mah udah bukan bau lagi, diilerin itu mah. Tuh kan. Hal-hal yang begitu tuh. Ntar kelihatan sama suaminya, begitu upload jalan-jalan gitu kan. Istri ngeliat, marah-marah tuh ke suami tuh. Pak no, mau lihat no. Nah, orang jalan-jalan kita mau di rumah terus. Nah, akhirnya berantem gitu kan. Nah, itu. Iga bakar di motor cekrek gitu kan, dikirim gitu. Lagi makan kirim gitu. Ya, itu ya. Jadi kembali lagi dua hal yang harus kita jaga antara hablum minallah dengan hablum minannas. Jika kita menjaga hubungan itu, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selalu sukses hidup di dunia dan juga di akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, silakan sebelum ditutup. Ada pertanyaan? Ini bertanya dari Dr. Ade. Ya. Dr. Ade dari Cirebon. Waduh. Saya hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kafir berkata, sudah takdir saya beragama selain Islam. Seorang walia berkata, ini takdir Tuhan, dia menjadi walia. Apakah ini disebut takdir? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, gimana seorang yang kafir dia berkata bahwa saya sudah takdir, ini sudah takdir Allah, saya menjadi seorang kafir, seorang yang waria ya. Saya tanya, kalau waria itu laki-laki apa perempuan sih Pak? Campur. Tuh yang suka di pinggir jalan tuh, laki itu makanya kayaknya Pak ya. Kelaminnya malah laki kan? Ya, saya lihat ototnya juga gede sih dia Pak. Itu kan. Nah bagaimana lah, ini sudah takdir Allah gitu kan. Ingat betul, segala sesuatu yang terjadi saya katakan ini tidak lepas daripada takdir Allah. Tetapi awas, kita diberikan akal, tetapi kita diberikan pemikiran, tetapi kita diberikan wawasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Contoh, kita tahu tuh makanan yang bakal kita makan itu membahayakan kita. Kita tahu kalau itu kita makan, maka hidup kita akan bahaya. Buktinya banyak tuh orang-orang yang kafir, tapi ketika dia mau belajar,
ketika dia mau mencari ilmu, tetapi ketika dia mau mencari tahu banyak, akhirnya orang tersebut mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ketika dia mau belajar, mau mendalami Al-Qur'an, ketika dia mau terus-menerus mencari ilmu, cari tahu bagaimana sih caranya dalam Islam, banyak orang yang tadinya kafir memeluk agama Islam. Tapi sebaliknya, orang yang beragama Islam, kalau dia tidak mau belajar, kalau dia tidak mau mencari tahu, kalau dia tidak mau mencari ilmunya, maka bukan mustahil imannya lama-kelamaan itu akan hilang. Apa itu takdir? Tentu ya, tetapi itu ditentukan dengan pilihan kita. Karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu, diberikan wawasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, segala sesuatunya sudah takdir Allah, tetapi kita diberikan pilihan. Takdir Allah nih, jangan pinggir jalan. Kalau kamu berdiri di pinggir jalan, kamu akan celaka atau segala macam, udah takdir Allah lah. Tapi berdirinya di pinggir jurang, ini kan bodoh adanya. Lah, yang maha penyembuh adalah Allah ini, udahlah, ntar juga sakit sembuh sendiri, ngapain ke dokter? Nah, jadi harus ada ikhtiar dan juga upaya kita untuk kita bisa menggapai hidayah. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, gapai dengan cara ikhtiar. Ya itu. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya meneruskan pertanyaan dari Dr. Ade, masalah waria atau ganji. Waduh, berat nih. Ini kan istilahnya apalagi takdir itu adalah suatu iman yang paling berat dikatakan. Pada suatu kasus bahwa salah seorang dilahirkan dalam keadaan mempunyai sifat karakter, sifat keperempuanan, sedangkan alatnya itu akan laki-laki. Alatnya? Kalau kita lihat, kita kan harus untuk berpikir, untuk merubahnya. Kalau dilihat dari merubahnya, itu lebih kalau sifat dan karakter itu lebih susah gitu. Kalau sedangkan kalau sekarang dari zaman teknologi ini kan lebih mudah, fisiknya dirubah gitu. Ini bagaimana pendapatnya Ustaz? Terima kasih. Oh, soal apa tadi? Waria katanya. Pertanyaan luar biasa ini. Kalau soal waria, kalau waria di pinggir jalan itu laki-laki itu mah, ya. Dalam hukum fikih memang ada yang namanya khunsa namanya. Khunsa. Khunsa itu man lahu alatani, orang yang punya kelamin ganda. Itu khunsa sebutnya. Kelamin laki-laki dia punya, kelamin perempuan juga dia punya. Cuman kita jangan dibayangin. Aduh, katanya kalau dibayangin tinggal belokin aja, jangan gitu. Soalnya itu kan saya bilang jangan ngebayangin gitu kan. Aduh. Gitu kan. Nah, awas nih, orang yang memiliki khunsa, ya, Imam Syafi'i mengatakan dalam ilmu fikih, ya, sekalipun dia punya kelamin ganda, awas nih, Imam Syafi'i mengatakan bahkan dokter sedunia, dokter ahli kelamin, spesialis kelamin, itu Imam Syafi'i, bahkan dokter spesialis kelamin, saya sering kali ketemu dengan dokter spesialis kelamin, mengatakan bahwa orang yang memiliki kelamin ganda, kelamin laki-laki dan juga kelamin perempuan, itu biasanya 99% itu yang berfungsi hanya satu, Pak. Yang berfungsi cuma satu. Kalau memang dia berfungsi kelamin laki-laki, berarti dia ini sukanya ke perempuan. Kalau yang berfungsinya kelamin perempuan, biasanya dia ini sukanya ke laki-laki. Itu biasanya seperti itu. Itu dokter ahli kelamin bahkan mengatakan 99% itu biasanya yang berfungsi hanya satu, ya, nggak mungkin dua-duanya gitu kan. Lalu pertanyaannya tadi Pak Miftah mengatakan meneruskan daripada perkataan daripada Pak Haji ada yang di Cirebon, ya, jauh nih gitu kan, Cirebon.
Ini bagaimana kelaminnya apa? Laki-laki tapi perempuan gitu. Ya. Kelaminnya laki-laki tapi karakternya perempuan. Pengen pakai baju perempuan gitu kan ya. Ya pengen sukanya ke yang ya berbau-bau perempuan dah. Ya kalau perempuan boneka kali gitu ya. Terus juga ngomongnya kayak perempuan segala macam. Nah itu bagaimana? Ya pakai daster gitu kan. Nah itu seperti apa tanggapannya? Nah tentu seperti itu bisa saja terjadi. Tetapi memang karakter seperti itu. Tetapi hakikatnya orang yang kelamin seperti orang yang cenderung kepada perempuan itu biasanya sekalipun memang kelaminnya laki-laki itu tetap biasanya kadang rasa sukanya kepada perempuan. Dia rasa sukanya saja. Hanya saja memang gayanya begitu. Kan ada orang yang laki-laki tapi gayanya kayak perempuan, ngomongnya mendayu-dayu gitu kan. Ada juga perempuan tapi gayanya kayak laki-laki gitu kan, rambut kayak tomboy kayak gitu kan. Itu hak-hak saja, itu ada saja. Tapi hakikatnya fitrahnya ketika laki-laki itu dengan perempuan, fitrahnya perempuan itu dengan laki-laki. Kalau karakter beda-beda. Ada yang laki-laki tapi karakternya seperti perempuan, atau sebaliknya perempuan tapi karakternya kayak laki-laki. Ngomongnya gitu kan, tata caranya semua udah kayak laki-laki, tapi tetap dia tersebut itu takdirnya, fitrahnya itu menyukai dengan lawan jenis. Fitrahnya seperti itu. Itu merupakan fitrah, itu dinamika, merupakan salah satu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin menunjukkan kuasanya kepada kita. Jadi tidak semuanya laki-laki itu garang, tidak semuanya perempuan itu lembut gitu kan. Nah seperti itu sudah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Paham? Ya dzul ikram wa fanai karim ya hayy qayyum ya hayy qayyum aqul sahabatul rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi na'maika bi mazida syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmat alaina bi syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahsinna min ghairi dunya fa inna dunya hakiratun wa hakiratun liman talabaha ya nafiyal balaya arhamar rahimin irhamna. Allahumma awir qulubana bi tilawatil Qur'an bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khairal hadzal yawm. Allahumma inna nas'aluka khairal hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa hudahu wa nuruhu wa barakatuhu wa a'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma bi wa syarri ma ba'da ya daiman lam yazal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.